menjadi manusia. Di antara kita ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali hari ini kita bisa kembali berjumpa lagi. Dan hari ini kita akan sama-sama bertumbuh di dalam firman yang sama-sama mau bertumbuh. Katakan, saya siap Tuhan, saya siap Tuhan. Amin, amin, puji nama Tuhan. Mari bersama-sama kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, berkati hari ini pembacaan dan perenungan akan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menghidupkan hati kami, jiwa kami. Kami kembali disentakkan, dibangunkan oleh Tuhan. Untuk dapat mengerti tentang cinta kasih-Mu. Untuk dapat mengerti bagaimana Allah bekerja di dalam kehidupan kami melalui Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Tolong hamba-Mu, berkati kami hari ini. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara jemaat Tuhan yang terkasih, kita buka terlebih dahulu Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 1, ayat 1 dan ayat 14. Yohanes pasal 1, ayat 1 dan ayat 14. Demikian firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Tema kita pada hari ini adalah firman yang jadi manusia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah saudara pernah dalam hidupmu kehilangan sesuatu yang amat sangat berharga? Saya pernah mendengar sebuah cerita bagaimana seorang ibu yang kemudian harus mengeluarkan uang yang cukup banyak hanya untuk mencari anaknya yang mengalami autisme. Untuk kemudian dia minta tolong untuk bagaimana bisa menemukan anaknya. Karena ketika anaknya berada di taman, entah bagaimana ibu ini kehilangan anaknya. Dia memanggil namanya tetapi tidak mendengar respon dari anak tersebut. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, memang pada akhirnya anaknya bisa ditemukan. Dan ibu ini merasa bersyukur sekali. Dia memeluk anak ini dengan sangat erat. Dan dia berkata kepada anaknya dengan air mata yang keluar, "Nak, kamu dari mana saja?" Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya menggambarkan inilah yang terjadi dengan dunia kita hari ini. Itu sebabnya firman itu menjadi manusia.
Dia hadir di tengah-tengah kita karena dengan satu tujuan sama seperti ibu tadi yang mau memeluk kita, yang mencari kita. Tentu yang Yesus lakukan, dia membayarnya dengan dirinya sendiri. Dia mau memeluk kita dan mengatakan, "Nak, dari mana saja kamu? Ibu begitu merindukanmu. Ibu mencarimu." Saudara, firman ini dia jadi manusia supaya dia dapat memelukmu, dia dapat memegangmu, mengembalikan kita di dalam sebuah persekutuan yang sudah dari sebelumnya telah ditetapkan untuk kita di dalam Taman Eden. Yaitu bagaimana saya dan Anda, kita semua kembali ke dalam pelukan Allah yang mengasihi kita. Saudara, betapa mengerikannya ketika firman ini kalau kemudian tidak menjadi manusia. Karena kita akan melihat dia sebagai Allah yang sangat jauh sekali. Dia Allah yang transenden. Kita yang berdosa, kita akan sangat sulit untuk dapat mencari dia. Dan ini adalah fakta yang ditemukan dalam banyak agama, dalam banyak kepercayaan dan tradisi, religi. Saudara, itu sebabnya firman yang jadi manusia ini dimulai dari Allah yang mencari saya dan saudara. Allah berinisiatif. Dia mau menemukan saya dan saudara di dalam pribadi Yesus Kristus yang hadir di tengah-tengah dunia ini. Itu sebabnya saudara memasuki Advent kedua ini. Saya berpikir bahwasanya firman yang menjadi manusia ini sangat penting untuk kembali kita beritakan. Supaya setiap orang yang mendengarnya, setiap orang yang kemudian lewat menaruh perhatian, kemudian digerakkan oleh Roh Kudus, boleh mendengar berita pesan ini. Bagaimana Tuhan mencari saya dan Anda. Firman ini memiliki kuasa yang luar biasa. Firman ini bekerja karena didorong oleh satu kasih yang kudus. Firman yang hidup ini, dia mau membawa saya dan saudara bertemu dan punya hubungan yang erat, yang intim dengan Tuhan. Itu sebabnya Yohanes Pembaptis memberikan sebuah kesaksian. Bukan saja Yohanes Pembaptis ketika dia membaptis, tetapi kemudian setelah itu murid-murid Yesus memberikan kesaksian. Kesaksian tentang firman yang menjadi manusia ini terus disampaikan dari segala abad, segala zaman. Supaya kita yang mendengar dan mengalaminya, kita boleh bertemu dengan firman yang hidup. Kalau ada yang hilang dalam hidup kita, dan seseorang atau sesuatu itu amat sangat berharga, kita akan memikirkannya bagaimana membawa sesuatu atau kemudian seseorang itu untuk kembali. Saudara, jauh sebelum kemudian Yohanes memberitakan, menuliskan tentang Injil kesaksian ini, tentang firman yang menjadi manusia ini. Jauh sebelum Yohanes, saudara. Jauh sebelumnya, dalam proto-evangelium, janji keselamatan dalam Kejadian 3 ayat 15 yang disebut sebagai proto-evangelium. Sebagai janji keselamatan yang tertua. Jauh-jauh hari sebelum saya dan saudara ada di dunia ini. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, Allah sudah menyatakan bahwasanya firman yang menjadi manusia itu akan digenapi. Sebab dalam Kejadian 3 ayat 15, di situ dikatakan tentang bagaimana Tuhan akan berkarya melakukan sesuatu melalui Sang Anak Manusia itu. Melalui Juru Selamat Yesus Kristus itu. Itu sebabnya ketika berbicara firman menjadi manusia, kita selalu harus mengingat. Ini semua bisa terjadi karena ada seorang inisiator. Ada Allah sendiri yang memberikan inisiatif. Sehingga dia kemudian Allah mencari kita yang terhilang. Firman itu masuk ke dalam ruang dan waktu. Saudara, firman itu yang menciptakan saya dan saudara. Firman itu yang menjadikan ruang dan waktu. Tetapi juga kita bersyukur, firman itu juga yang mau masuk di tengah-tengah ciptaannya. Ini dulu pertama, saudara. Kalau kita belajar bicara tentang firman yang menjadi manusia,
kita mesti mengingat hal itu terjadi karena ada pribadi, ada Allah yang memulai, Allah yang mencari kita yang terhilang. Yang kedua, saudaraku, ketika kita bicara tentang firman yang telah menjadi manusia, bagaimana firman yang menjadi manusia itu benar-benar mengambil rupa daging sama seperti kita. Itu sebabnya dalam ayat 14 dikatakan, diam di antara kita, saudara. Tuhan bukan ece-ece, ada istilah ece-ece begitu ya. Tuhan bukan berpura-pura, Tuhan bukan setengah jadi manusia, tidak saudara. Sekalipun hari ini saya yakin, sudah dari sejak yang lama sekali ada begitu banyak orang yang meragukan tentang keberadaan kemanusiaan Yesus 100%. Bagaimana membayangkan Allah menjadi manusia? Tentu hal ini akan sangat sulit bagi kita. Tetapi bagi Allah, hal ini menjadi sesuatu yang sangat mudah karena memang dia adalah firman itu sendiri. Dia punya kuasa. Dia melakukan hal itu karena digerakkan oleh kasih. Saudara, firman yang menjadi manusia ini mengenal siapa itu yang diciptakannya. Firman yang telah menjadi manusia yang diam di antara kita ini, dia mau mengambil bentuk manusia supaya kita dapat mengerti, mengenal tentang dia. Itu sebabnya firman yang jadi manusia ini dalam kitab Matius disebut sebagai Immanuel. Allah di tengah kita. Allah eksis berada di tengah-tengah kita. Dia merasakan semua, benar-benar semua. Dia mengambil, dia merasakan apa yang kita rasakan, saudara. Saudara, banyak sekali dalam kitab-kitab Injil yang sudah menjelaskan kepada kita bagaimana eksistensi, keberadaan firman yang menjadi manusia ini adalah benar-benar Yesus mengambil rupa sebagai seorang manusia dan dinyatakan, dituliskan oleh kitab-kitab Injil. Kita lihat saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesus pernah menangis, saudara. Kapan Yesus menangis? Ya, ketika saudara Marta dan Maria meninggal, Yesus menangis. Mendengar berita duka cita itu, Yesus menangis. Nah, saudara, Yesus juga pernah merasakan lapar ketika dia harus berpuasa 40 hari, saudara. Sebagai seorang manusia, dia merasakan lapar. Nah, saudara, banyak sekali hal-hal yang jelas tergambar. Bagaimana Yesus itu memang benar-benar berada di tengah-tengah kita melalui peristiwa-peristiwa yang dituliskan oleh para penulis kitab-kitab Injil ini, saudara. 4 Injil telah menyajikan kepada kita betapa luar biasanya kehadiran Tuhan Yesus berada di tengah-tengah umatnya. Berada di tengah-tengah manusia. Saudara, firman yang menjadi manusia itu, firman yang hidup itu, kalam yang hidup itu, dia begitu mengasihi umatnya. Dia ada di tengah-tengah mereka. Dia merasakan, dia memberikan pertolongan. Itu sebabnya, saudaraku, banyak sekali orang datang berbondong-bondong. Kitab-kitab Injil sudah memberikan kesaksian tentang bagaimana banyak orang datang mencari Yesus. Karena mereka melihat, mengalami. Dan sebenarnya ketika mereka datang, mereka melihat seorang pribadi yang begitu hidup, yang begitu agung, begitu akbar, begitu mulia. Sehingga manusia boleh menyentuh, mengalami dia, melihat dia, menjadi saksi mata. Dan sampai hari ini, saudaraku, ada begitu banyak kesaksian orang-orang yang pernah bertemu dengan Yesus, baik secara langsung, dia melihat melalui mimpi atau peristiwa atau bahkan merasakan. Yang saya katakan, peristiwa perjumpaan seseorang dengan firman yang menjadi manusia itu pasti akan menyebabkan dampak yang sangat besar untuk kemudian seseorang itu mengalami perubahan. Apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu sampai hari ini ketika firman itu ada di tengah-tengah kita. Yesus selalu tetap dengan cara yang sama. Dia ada di tengah-tengah kita untuk memberikan terobosan-terobosan, pengubahan-pengubahan. Sehingga ada begitu banyak orang yang disentuh oleh Yesus, mengalami kesembuhan, mengalami kelepasan, mengalami kebebasan. Dia dimerdekakan, dia mengalami satu transformasi dalam hidupnya.
firman yang ada di tengah-tengah kita. Saudara, apakah saudara hari ini di tengah-tengah masa pandemik, saudara masih punya iman yang sama? Dalam arti saudara mempercayai kehadiran Allah di tengah-tengah kita. Saudara, ada begitu banyak orang yang mulai meragukan Allah, khususnya ketika seseorang tersebut masuk ke masa-masa krisis dalam hidupnya. Ada begitu banyak orang-orang yang kemudian tidak lagi mencari Allah, berhenti mencari Allah, karena dia tidak bisa merasakan kehadiran Allah di tengah-tengah masa sulit dalam hidupnya. Saudara, hari ini saya mau memberitakan kepada saudara, firman itu tidak pernah jauh dari kita. Firman itu diam, berada di tengah-tengah kita. Bahkan sekalipun saya dan saudara mungkin tidak bisa mengalami, merasakan secara emosi. Tetapi saudara, kalau saudara dan saya percaya tentang berita ini, apa yang disampaikan di dalam Injil Yohanes ini, saudara, firman itu ada di tengah-tengah kita. Karena saya percaya saudara, ketika saya dan saudara mengaku dengan lidah Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Dia adalah Tuhanku, Tuhanmu menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Waktu kita mengalami perjumpaan itu, kita mengalami satu meterai yang Tuhan berikan dalam Efesus 1 ayat 13-14. Di sini dikatakan, ketika kamu percaya, kamu dimeteraikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu jaminan bagi kita sampai kita memperoleh janji Tuhan secara utuh. Saudara, Roh Kudus itu menggambarkan hari ini tentang keberadaan Allah, keberadaan Immanuel di tengah-tengah hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya kalau kita membaca dalam ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara, kuasa ini berbicara tentang bagaimana kita menerima kehadiran Allah. Dan memang ketika Roh Allah berada di tengah-tengah kita, di situ akan ada kemerdekaan, saudaraku. Ketika Roh Allah ada di dalam hidupmu, hidupmu akan mengalami perubahan. Hidupmu akan membuahkan satu buah yang memuliakan Tuhan. Saudara, Dia diam di tengah-tengah kita. Ketika Yesus hadir dalam kehidupan kita, di dalam persekutuan kita, ada hal-hal yang luar biasa, spektakuler. Ada hal-hal yang tidak biasa yang kita rasakan, sentuhan-sentuhan kasih-Nya. Saudara, sampai hari ini saya masih menemukan dan saya percaya seterusnya Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah umat-Nya. Sampai hari ini ada begitu banyak orang yang kemudian menjadi menangis karena dijamah oleh kasih Tuhan. Saudara, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Itu sebabnya Roh Kudus diberikan. Roh Kudus ditunjukkan, diberikan. Roh Kudus adalah meterai. Roh Kudus adalah satu pribadi yang menuntun kita kepada kebenaran Yesus Kristus. Yang menyatakan di dalam pikiran, di dalam hatimu, menyentuh hidupmu, hatimu. Dan kemudian engkau berkata, Tuhan, Engkau ada di sini. Saudara, Tuhan tidak pernah jauh dari orang-orang yang mencari Dia. Karena memang ketika saya dan saudara mencari Tuhan, ketika saya dan saudara memutuskan untuk mencari Dia, tanpa saudara dan saya ketahui, saudara telah terlebih dahulu dibimbing oleh Roh Kudus. Sehingga pencarian kita menemukan kepuasan. Karena kita ditemukan oleh Allah sebagai seorang pribadi yang dipeluk, dibawa kembali. Kamu kemana saja, anakku? Saudara, hari ini kalau saudara kemudian mendengar firman ini, Tuhan bertanya kepadamu, engkau ada di mana di tengah-tengah masa pandemik ini? Engkau berada di mana, hai umatku? Di tengah-tengah begitu banyak alasan saudara untuk bisa tidak beribadah kepada Tuhan. Hari ini engkau dan saya berada di mana? Tuhan ada di situ. Tetapi lebih sering karena dosa, karena keengganan, kefasikan, kebebalan kita tidak bisa melihat Allah ada di tengah-tengah kita. Saudara, firman itu diam di antara kita. Dia ada di antara kita.
dia sedang mencarimu, mencarimu, mencarimu. Saudara, hari ini, maukah kembali kita merespon, menerima, memasuki Advent kedua ini? Maukah kembali saudara dan saya untuk kembali melihat kehadiran Tuhan ada di tengah-tengahmu. Di tempat kerjamu, di mana engkau berada, di situ Allah berada. Saudara, dia tidak pernah jauh. Bahkan ketika saudara tidak merasakannya, dia ada di situ. Karena kepercayaan kita, saudara, hidup kita adalah hidup karena iman. Saudara, firman Tuhan yang menyatakan hal itu kepada kita. Oleh karena itu, marilah kita memantapkan kepercayaan kita. Yang terakhir, yang ketiga, saudara, ketika kita berbicara tentang firman yang menjadi manusia, maka firman yang menjadi manusia ini ada, dinyatakan di tengah-tengah kita. Supaya di dalam firman yang menjadi manusia ini, kemuliaan Sang Anak menjadi kemuliaan yang juga kita miliki di dalam Yesus Kristus. Saudara, kalau kemudian saudara bertanya, kenapa firman itu harus jadi manusia? Betul, karena dia mau menyelamatkan saudara dan saya. Tetapi lebih daripada itu, saudara, Allah di dalam Yesus Kristus ketika kita ada percaya kepadanya, Tuhan mau memuliakan hidup kita di dalam Yesus Kristus. Tuhan ingin mengangkat derajat hidup saudara dan saya. Sehingga kita mengalami bersama-sama dengan orang-orang kudus yang lainnya. Kita mengalami kemuliaan di dalam pribadi Yesus Kristus. Saudara, apa yang saudara cari dalam hidupmu? Apa yang saudara sedang tunggu hari ini dalam hidupmu? Saudara, kembali mengingat, merenungkan lagi. Firman yang menjadi manusia itu, dia ada di tengah-tengah kita. Kita percaya kepadanya. Dan dia mau supaya saya dan saudara mengalami kemuliaan. Bersama-sama kemuliaan yang Yesus telah lakukan di atas kayu salib. Saudara, hari ini ketika kita bicara tentang Natal, maka saya selalu mengingat Natal ini bukan hanya sebatas peristiwa Allah hadir di tengah-tengah kita, dia menjadi seorang bayi, lahir, dibungkus dalam lampin, ya. Lalu dia tumbuh besar, dia disalibkan, dia mati. Tetapi juga Natal berbicara tentang sebuah peristiwa yang tidak bisa dilepaskan dari kebangkitan Yesus. Dia naik ke surga, memberikan Roh Kudus-Nya. Itulah yang disebut sebagai kemuliaan. Dan dia berjanji. Dia punya janji, saudara. Dia menyediakan rumah. Satu rumah yang khusus di surga nanti. Di sebuah kota Allahu. Di sana saya dan saudara akan tinggal. Kita akan masuk bersama-sama kemuliaan yang Yesus Kristus telah sediakan untuk setiap orang yang percaya. Karena memang Yesus Kristus adalah putra mahkota. Dialah nanti akan menjadi raja di Yerusalem baru, tempat di mana saudara dan saya akan tinggal di dalam kemuliaannya. Saudara, firman yang menjadi manusia ini, dia hadir mau mengangkat hidupmu. Dia hadir mau memberikan engkau pengharapan yang besar. Sehingga memasuki masa Advent kedua ini, marilah saudara, kita kembali mengingat 3 hal ini. Bahwasanya firman yang menjadi manusia ini digerakkan oleh kasih Allah untuk mencari Anda. Yang kedua, firman yang menjadi manusia ini, dia ada di tengah-tengah saudara. Dia tidak pernah jauh. Allah tidak pernah jauh dari hidupmu. Dan yang ketiga, tujuan firman yang menjadi manusia ini untuk memberikan saudara hidup yang kekal. Tetapi juga di dalam firman yang menjadi manusia ini ada di tengah-tengah kita. Ketika kita percaya, Allah juga ingin hidup kita diangkat derajatnya. Hidup kita dimuliakan di dalam kemuliaan Yesus Kristus. Saudara, kalau kemudian saya dan Anda mendengar berita ini, maka saya yakin dan percaya hati kita akan kembali dihangatkan. Hidup kita akan kembali diubahkan oleh Tuhan. Saudara,
Yesus Kristus Tuhan kita. Dia ada di tengah-tengah kita. Kemuliaannya akan dinyatakan untuk saya, untuk saudara. Sehingga kita mengalami kasih karunia, kita penuh kasih karunia, kita penuh dengan kebenaran. Karena memang kemuliaan Allah selalu bertautan dengan kasih karunia-Nya, dengan kebenarannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mendorong setiap kita untuk kita sama-sama mau bertumbuh di dalam berita ini. Sehingga memasuki Advent kedua ini, saudara dan saya kembali untuk punya hubungan yang dihangatkan lagi. Saudara, saya mau berdoa untuk saudara. Sehingga saudara, saya, kita semua mengalami berita ini menjadi berita yang menyukakan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan menerima berkat. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan, dan pendampingan dari Allah Roh Kudus, itulah yang memberkati jemaat Tuhan, mulai hari ini, besok, dan sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya. Amin.